Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Jumpa kembali dengan Pak Hendi di tematik ya. Dan kalau kita lihat gambar, Masya Allah, tentunya senang sekali ya apabila kita bermain di lingkungan sekitar ya, di lingkungan yang bebas polusi, kemudian di tengah-tengahnya banyak pepohonan, tumbuhan dan sebagainya sehingga kita bisa menghirup oksigen yang sangat bersih. Ditemani dengan anak-anak yang lain ya, teman-teman kita maksudnya. Baik Ananda sekalian, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Warzuqna fahman wasi'a. Dan berikanlah kepada kami pemahaman yang sangat luas. Baik Ananda, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Sebetulnya sih masih berkaitan dengan yang kita pelajari hari kemarin ya, yaitu berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Apa yang akan kita pelajari hari ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya, lingkungan sekitarnya ya. Jadi Ananda sekalian, apa itu adaptasi? Adaptasi adalah bagaimana sebuah tumbuhan, tanaman itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tanaman yang hidup di tempat yang kering pasti berbeda ya bentuknya dengan tanaman yang hidup di daerah yang lembab ataupun basah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang beberapa tumbuhan di mana tumbuhan ini dia menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Jadi Ananda sekalian, kita jangan heran ya mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan begitu banyak tumbuhan dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, bentuk yang berbeda-beda itu tentu saja akan sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Jadi tumbuhan itu pasti berbeda-beda dan dia menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya. Baik, kita akan membahas satu persatu ya. Ini hanya beberapa contoh saja bagi Ananda semua yang nanti tentunya Ananda bisa ya mengamati berbagai macam tumbuhan yang lain yang ada di sekitar rumah Ananda ataupun di sekeliling Ananda. Baik, kita mulai ya. Baik, Ananda sekalian, tanaman yang pertama adalah kaktus. Ya. Kalau lihat bentuknya, Ananda pasti kenal dengan tanaman ini. Nah, kaktus sendiri itu adalah tanaman yang hidup di daerah panas. Ya. Jadi Ananda tidak akan menemukan kaktus di hutan yang basah. Ya. Jadi dia biasanya ada di daerah yang panas, ya, di padang pasir dan sebagainya. Nah, batang kaktus itu tebal dan berlapis lilin anak-anak sekalian ya. Nah, batang kaktus yang tebal itu berfungsi sebagai tempat persediaan air ya. Karena kan di tempat yang panas ya tentu si kaktus ini menyesuaikan diri ya supaya kebutuhan akan airnya tetap terpenuhi. Nah, Ananda sekalian, seluruh permukaan batang kaktus itu tertutup oleh duri. Nah, durinya ini berguna sebagai alat pelindung diri dari hama yang menyerang kaktus. Baik, pohon yang kedua adalah pohon cemara. Nah, pohon cemara tentunya ini sering ya Ananda lihat di perumahan-perumahan atau kalau Ananda naik gunung, waduh, kan ada lagunya itu ya. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Maaf ya agak sumbang. Nah, pohon cemara ini mempunyai bentuk daun yang runcing, Ananda sekalian ya. Berbeda dengan tadi kaktus ya. Nah, daunnya yang runcing ini tentu punya maksud ya. Nah, daun yang runcing ini berguna untuk mengurangi penguapan ya. Nah, bentuk daun tersebut merupakan adaptasi pohon cemara terhadap lingkungannya yang panas ya. Jadi dengan adanya daun yang runcing, si pohon cemara ini mempertahankan diri saat ya terjadi cuaca yang begitu panas sehingga dia tidak akan cepat mengering ya. Baik, tanaman yang ketiga adalah putri malu. Kenapa disebut putri malu ya?
Ternyata karena kalau kita sentuh dia langsung ya menutupkan daunnya ya. Jadi putri malu itu kalau disentuh dia akan mengetupkan daunnya. Jadi murungkut kalau bahasa Sunda ya. Nah, putri malu biasanya kan banyak dijumpai ya di tepi jalan dan sebagainya. Nah, tumbuhan putri malu mempunyai ciri khusus pada daunnya. Nah, daun tumbuhan putri malu akan mengatup apabila tersentuh sesuatu. Nah, itu ada maksudnya Ananda sekalian ya. Hal ini menunjukkan bahwa putri malu beradaptasi terhadap rangsang sentuhan ya. Nah, Ananda sekalian, putri malu juga memiliki duri ya. Duri di batangnya. Nah, duri ini berguna sebagai pelindung diri dari hama yang akan menyerangnya. Termasuk mungkin dari hama berupa manusia yang mengganggu ya. Sehingga manusia tidak mudah gitu ya untuk membabat ataupun merusak si putri malu. Baik, tanaman selanjutnya adalah bunga teratai. Nah, kemarin ya kita sudah membaca tuh Ananda sekalian di buku tematik ya berkaitan dengan teratai. Nah, teratai ini adalah tumbuhan yang hidup di permukaan air Ananda sekalian ya. Jadi Ananda tidak akan pernah menemukan teratai di padang pasir ya. Dia hidup di permukaan air, di balong gitu ya, di kolam yang kita punya. Nah, teratai ini tumbuhan teratai ini mempunyai daun yang berbentuk lebar dan tipis ya, berbeda dengan kaktus tadi ya. Nah, daunnya ada yang lebar dan ada juga tipis. Nah, berfungsi untuk memperbanyak penguapan justru ya, berbeda terbalik dengan tadi kaktus. Kalau Kalau teratai ini justru dia memperbanyak penguapan ya. Nah, bentuk daun tersebut merupakan bentuk adaptasi teratai terhadap tempat hidupnya yang banyak air ya. Baik. Tanaman selanjutnya adalah kantung semar. Nah, kalau Ananda nih ya di lingkungan sekitar, kalau Pak Hendi sendiri sih jarang ya menemukan kantung semar di perjalanan ya. Di perjalanan atau di rumah Pak Hendi juga tidak ada. Nah, mungkin ketika Ananda naik ke gunung dan sebagainya pasti nih menemukan kantung semar. Nah, kantung semar ini adalah tanaman pemakan serangga anak-anak sekalian ya, atau kita sebut sebagai insektivora. Nah, pada waktu tertentu bunga kantung semar mengeluarkan bau menyengat Ananda sekalian. Bau menyengat ya. Jadi si kantung semar ini mengeluarkan bau ya. Nah, untuk apa dia mengeluarkan bau? Ternyata bau tersebut itu untuk menarik serangga. Loh, kok serangga ya? Nah, serangga ini adalah makanannya Ananda sekalian. Kan insektivora ya, pemakan serangga. Wah, hebat ya. Ada tanaman memakan hewan. Luar biasa. Nah, tanaman kantung semar mempunyai cairan khusus nih Ananda sekalian yang ada di dalam kantungnya. Nah, cairan tersebut ini berguna untuk mencerna serangga yang terjebak. Masya Allah ya. Kalau di tubuh manusia mungkin seperti asam lambung kali ya. Menghancurkan makanan yang kita makan nih ya. Nah, Ananda sekalian, kantung semar dengan keunikannya ini menunjukkan bahwa tanaman kantung semar itu beradaptasi untuk memperoleh makanan. Wah, luar biasa ya, kantung semar ini unik sekali. Ada tanaman memakan hewan. Masya Allah, ciptaan Allah itu begitu unik dan luar biasa. Baik, Ananda sekalian, kalau tadi ke gunung ya, tak berupa tanaman kantung semar, maka kita akan ke pantai ya. Di mana di pantai itu biasanya Ananda akan menemukan tumbuhan seperti ini ya. Apa itu? Ini adalah tumbuhan yang bernama bakau ya. Nah, tumbuhan ini hidup di pinggiran pantai Ananda sekalian ya, di Pangandaran ya, di Pelabuhan Ratu, di mana lagi? Di Pantai Anyer ya, pokoknya mah di daerah pantai. Dan di seluruh dunia Ananda sekalian ya. Nah, tumbuhan bakau itu memiliki akar tunjang untuk menopang tubuhnya agar tetap kokoh. Wih, kenapa harus begitu? Karena dia akan diterpa ya oleh gelombang laut tentunya ya, gelombang air laut. Sehingga dia butuh ya penopang yang sangat kuat, yaitu apa? Akarnya. Jadi akarnya ini panjang-panjang yang menghunjam ke bawah dan kuat. Nah, tanaman bakau juga
secara penelitian nih ya, yang pengen dibaca, itu berguna untuk menghadang tsunami ya. Jadi bagi negara-negara yang memiliki resiko terkena tsunami, itu disarankan di seluruh pinggiran pantainya itu ditanami ya tumbuhan bakau ini. Memang sih sudah alami sebetulnya ya, cuman karena manusia butuh perumahan, butuh lahan, maka banyak sekali tanaman bakau yang ditebang. Padahal tanaman bakau ini sudah Allah ciptakan di pinggiran pantai untuk mengurangi resiko ya gelombang air laut yang dahsyat yang bisa datang seketika, terutama ketika tsunami. Jadi ketika ada gelombang air laut yang sangat dahsyat, tanaman bakau ini akan mengurangi ya gelombang air laut yang sampai ke daratan. Jadi tidak akan setinggi di awal gitu ya. Nah, akar tunjang pada tanaman bakau ini merupakan bentuk adaptasi tumbuhan bakau terhadap lingkungan pantai. Yang mana tadi? Yang tentunya memiliki resiko berupa gelombang air laut yang dahsyat yang bisa menghancurkan tanaman bakau tersebut. Baik Ananda sekalian, itu saja dulu yang bisa Pak Hendi sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Pak Hendi sampaikan, apa yang kita pelajari bermanfaat bagi Ananda sekalian. Tentunya ini hanya sebagian kecil ya dari ciptaan-ciptaan Allah yang kita tafakuri ya, yang bisa kita pelajari. Nanti Ananda sekalian bisa ya, suatu saat kita akan ada agenda mengamati ya tanaman-tanaman, baik bentuknya, kemudian di mana tempat dia hidup atau habitatnya seperti apa. Sehingga dengan demikian kita bisa semakin ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagumi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur ya dan menafakuri segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ananda sekalian, itu saja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.